Halo teman-teman, saya Salsabila di Pantia Putri. Saya adalah voice assistant Modufusion yang kedepannya akan membimbing kalian dalam penggunaan aplikasi Modufusion. Di video kali ini, saya akan membahas fungsi duplikat order yang ada di dalam modul order. Silahkan teman-teman masuk ke dalam modul order. Nah, di video sebelumnya, sudah dijelaskan proses receiving untuk dua dokumen purchase order ini, sampai statusnya sekarang menjadi receive. Dan sekarang, kita akan melakukan proses duplikat terhadap dokumen purchase order yang sebelumnya sudah di receiving. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kegunaan dari fungsi duplikat order ini. Fungsi duplikat order digunakan untuk mempermudah proses pembuatan dokumen purchase order kepada supplier. Dengan menduplikat dokumen order sebelumnya, kita dapat mengedit informasi yang diperlukan tanpa perlu membuat dokumen order dari awal. Hal ini dapat mempercepat proses pembuatan purchase order, terutama jika orderan yang akan kita buat memiliki detail yang sama atau mirip dengan pesanan sebelumnya kepada supplier yang sama. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan pada saat akan melakukan proses duplikat order. Duplikat order hanya berlaku untuk dokumen purchase order yang statusnya adalah receive atau sudah di receiving. Selain dari status receive, fungsi dari duplikat order tidak akan berlaku. Kemudian, fungsi duplikat order juga hanya berlaku untuk supplier tetap, dengan ditandai awalan kata ORD di dalam nomor dokumen. Jadi, jika menduplikat purchase order pada supplier yang tidak tetap, maka proses duplikat order ini tidak berlaku. Supplier tidak tetap dapat dilihat dari tanda yang ada di dalam nomor dokumennya, yang dimana supplier tidak tetap akan ditandai awalan MNL. Oleh karena di sini terdapat dokumen purchase order dengan supplier tetap, saya akan menunjukkan langkah dalam melakukan proses duplikat order. Silahkan klik kanan, lalu pilih duplikat order. Kemudian, sesuaikan terlebih dahulu tampilannya agar nyaman saat melakukan proses order. Seperti biasa, silahkan atur terlebih dahulu tanggal kedatangan dan juga tanggal kadaluarsanya. Lalu, silahkan atur kuantiti pada tiap-tiap produk yang akan diorder melalui kolom order quantity. Jika ada produk yang tidak ingin diorder, tekan tombol delete untuk menghapusnya. Jika ada produk lain yang ingin diorder, silahkan klik tombol add new row untuk menambahkan baris kosong baru ke dalam list. Kemudian, silahkan isi data produk yang ingin ditambahkan. Kalian bisa menambahkan produk baru ke dalam list order duplikat ini dengan memasukkan kode atau barcode dari produk tersebut. Di sini, misalnya saya akan memasukkan kode produk yang akan ditambahkan. Ada beberapa hal yang mesti teman-teman perhatikan pada saat akan menambahkan produk baru ke dalam duplikat order, yaitu produk yang ditambahkan hanya berlaku untuk produk yang sebelumnya sudah ada di dalam supplier produk list. Jadi, jika produk yang akan ditambahkan itu tidak ada di dalam supplier list, maka proses penambahan produk di dalam duplikat order ini akan gagal. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang menambahkan produk ke dalam supplier list, sudah dijelaskan di video sebelumnya di bagian modul supplier. Setelah dirasa semua datanya sudah sesuai, maka langkah berikutnya tinggal menekan tombol duplikat. Untuk melihat duplikat order yang sebelumnya sudah dibuat, klik tombol view order list. Maka kita akan melihat dokumen purchase order baru yang berasal dari proses duplikat order sebelumnya. Kemudian, saya akan mencontohkan menduplikat dokumen purchase order yang baru saja dibuat dengan status waiting. Nah, bisa teman-teman lihat, proses duplikat order tersebut akan mengalami kegagalan dan menampilkan pesan seperti ini. Begitupun ketika saya akan menduplikat dokumen purchase order untuk supplier tidak tetap. Maka, itu juga akan mendapati kegagalan dan menampilkan pesan seperti ini. Untuk proses penghapusan dokumen purchase order, hanya berlaku jika status PO tersebut masih dalam posisi waiting. Jadi,
kita akan mendapati kegagalan jika mencoba menghapus dokumen purchase order dengan status yang bukan waiting. Misalnya, saya akan menghapus PO dengan status receive ini. Dan bisa kalian lihat, proses penghapusan dokumen akan gagal dan menampilkan pesan seperti ini. Mungkin cukup sekian video pembahasan kali ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian pembahasan video kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Sekian, dan terima kasih.